Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Setiawan dengan NIM 240951168. Di sini saya akan menjelaskan praktikum bakteriologi dan mikologi dari praktikum 1 sampai 4. Yaitu yang pertama ada pengenalan alat-alat laboratorium, sterilisasi dan isolasi bakteri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang CBL. Pada kegiatan CBL kali ini kami mendapatkan sebuah kasus dari satu peternakan unggas, di mana dilaporkan beberapa ayam mengalami sakit hingga menyebabkan kematian. Ayam-ayam tersebut menunjukkan pertumbuhan yang lambat, cenderung diam atau tidak aktif, serta mengalami diare dengan feses berwarna putih. Berdasarkan gejala tersebut, peternak mencurigai bahwa anak ayam tersebut menderita coli bacillus. Untuk memastikan penyebab penyakit dan sebelum dilakukan pengobatan, peternak membawa sampel feses ke laboratorium untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik berbagai jenis bakteri melalui isolasi dan pembiakan bakteri, pewarnaan gram, uji biokimia, serta uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang isolasi bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme uniseluler yang tersebar luas di berbagai lingkungan seperti tanah, air, udara, makanan, serta tubuh makhluk hidup. Dalam suatu habitat, bakteri umumnya tidak hidup secara tinggal, melainkan bersosialisasi dengan berbagai jenis mikroorganisme lain. Oleh karena itu, untuk mempelajari karakteristik satu jenis bakteri secara spesifik, diperlukan proses isolasi guna memperoleh kultur murni. Praktikum isolasi bakteri bertujuan untuk memisahkan satu jenis bakteri dari campuran berbagai mikroorganisme sehingga dapat ditumbuhkan secara terpisah pada media tertentu. Teknik isolasi yang sering digunakan adalah metode gores, tuang, dan sebar, yang masing-masing memiliki keunggulan tersendiri tergantung jenis sampel dan tujuan isolasi. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada feses ayam, kemudian ada cawan Petri berisi media agar yang berbeda yaitu Na dan MCA, api bunsen, jarum Ose, inkubator, kemudian ada cawan Petri, media agar, Erlenmeyer, dan autoklaf. Metode kerja, sterilisasi dan pembuatan media. Siapkan media agar dalam Erlenmeyer, sumbat Erlenmeyer dengan kapas. Sterilkan media menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dinginkan media hingga kurang lebih 45 derajat Celcius dan menuangkan ke cawan Petri. Kemudian ada isolasi bakteri. Yang pertama, nyalakan api bunsen menggunakan sarung tangan dan hand sanitizer. Ambil sampel feses ayam, letakkan di dalam media agar, bagi menjadi 4 kuadran, sterilkan jarum Ose dengan api bunsen lalu dinginkan. Inokulasikan sampel menggunakan metode strict plate secara zigzag. Goreskan Ose pada kuadran 1 lalu sterilkan Ose sebelum melanjutkan ke kuadran 2, 3, dan 4 dengan goresan makin jarang. Pastikan goresan di kuadran 4 tidak menyentuh kuadran sebelumnya agar koloni tumbuh terpisah. Tutup balik cawan Petri, inkubasikan 24-48 jam, amati pertumbuhan koloni. Kemudian ada hasil dan pembahasan isolasi bakteri. Yang pertama ada Na. Na terjadi penumpukan koloni karena kontaminasi jumlah inokulum yang terlalu banyak serta teknik striking yang digunakan tidak merata. Kemudian ada MCA. MCA menjadi penumpukan koloni yang lebih sedikit karena MCA hanya mengisolasi bakteri gram negatif dan mengidentifikasi fermentasi laktosa yang ditunjukkan oleh koloni yang berwarna merah. Untuk praktikum yang kedua ada pewarnaan gram. Latar belakang, pewarnaan gram merupakan metode penting dalam mikrobiologi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Metode ini membedakan bakteri menjadi gram positif dan gram negatif. Keberhasilan pewarnaan sangat bergantung pada teknik dan keterampilan dalam membuat preparat mikroskopis. Praktikum ini bertujuan melatih mahasiswa agar dapat mengidentifikasi morfologi bakteri dan membedakan jenisnya secara akurat melalui hasil pewarnaan gram. Kemudian di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada gelas objek, larutan pewarna gram, oselog, mikroskop, pipet, isolat bakteri, dan bunsen. Pembuatan preparat. Yang pertama, inokulasikan bakteri pada objek gelas dan fiksasikan preparat. Kemudian yang kedua, teteskan kristal violet, diamkan selama 60 second lalu bilas. Kemudian teteskan lugol, diamkan 60 second lalu bilas.
kemudian teteskan alkohol aseton, diamkan 30 second lalu bilas, kemudian teteskan safranin, diamkan 20 menit lalu bilas. Kemudian ada penjelasan hasil, yaitu yang pertama ada sifat gram, yaitu negatif, bentuk basil, susunan tersebar, beberapa membentuk kelompok. Kemudian yang kedua ada sifat gram negatif, bentuk kokus, susunan tersebar. Pembahasan hasil pewarnaan menunjukkan bakteri gram negatif dengan bentuk bervariasi pada sampel feses yang mengindikasikan lapisan peptidoglikan tipis pada dinding sel. Bakteri tampak merah atau safranin di bawah mikroskop karena kehilangan kompleks kristal violet iodin. Terlihat basil atau dominan berkelompok dan kokus atau sedikit atau tersebar. Kemungkinan bakteri basil gram negatif adalah Escherichia coli, Salmonella, Shigella, dan Klebsiella. Sementara Neisseria jarang ditemukan dan mungkin akibat kontaminasi saat pengambilan sampel atau pembuatan media. Kesimpulan, sampel bakteri yang diamati bersifat gram negatif dengan bentuk basil dominan dan sedikit kokus. Bakteri ini memiliki dinding sel tipis sehingga tidak mampu mempertahankan warna kristal violet dan menyerap safranin. Bakteri yang mungkin ditemukan meliputi E. coli, Salmonella, Shigella, dan Klebsiella dalam bentuk basil, serta Neisseria bentuk kokus namun jarang ditemukan pada feses ayam. Kemudian praktikum yang ketiga adalah uji biokimia gula-gula dan katalase. Latar belakang. Praktikum ini bertujuan melatih mahasiswa membuat preparat mikroskopik bakteri yang baik untuk pewarnaan gram. Pengetahuan tentang morfologi dan karakteristik bakteri sangat penting dalam identifikasi dan klarifikasi mikroorganisme. Pewarnaan gram mengelompokkan bakteri menjadi gram positif dan gram negatif berdasarkan struktur dinding sel yang memiliki perbedaan karakteristik fisiologis dan biokimiawi. Keberhasilan pewarnaan gram bergantung pada keterampilan pembuatan preparat dan teknik pewarnaan yang tepat. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi morfologi bakteri dan membedakan jenis bakteri berdasarkan hasil pewarnaan gram secara akurat. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama objek gelas, terus ose, needle, dan lob, isolat bakteri MCA, api Bunsen, alkohol, larutan H2O2 3%, kemudian ada tabung media, kemudian inkubator, reagen MR, reagen COVAX, reagen VP. Metode kerja. Yang pertama TSIA. Panaskan ozon needle dan tunggu hingga dingin. Ambil biakan bakteri menggunakan ozon dan tanamkan dengan cara menusukkan bagian tegak medium lalu usapkan ozon secara zigzag pada bagian miring medium. Inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius semalaman. Amati dan catat hasil. Kemudian ada SIM. Panaskan ozon needle dan tunggu hingga dingin. Ambil biakan bakteri menggunakan ozon lalu tanam dengan tusukan tegak lurus pada medium SIM. Inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius semalaman. Amati dan catat hasil untuk melihat ada tidaknya produksi idol, maka biarkan bakteri ditetesi reagen COVAX. Kemudian ada MRP. Panaskan ozon lob dan tunggu hingga dingin. Ambil biakan bakteri menggunakan ozon lalu tanam ke dua medium dengan cara mencelup ozon dalam masing-masing medium. Inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius semalaman. Teteskan satu medium dengan reagen MR dan yang lain dengan reagen VP. Amati dan catat hasilnya. Kemudian SCA. Panaskan ozon lob dan tunggu hingga dingin. Ambil biakan bakteri menggunakan ozon lalu tanam ke dalam medium dengan cara mengusapkan ozon mulai dari pangkal hingga ujung atas permukaan medium miring. Inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius semalaman. Amati dan catat hasil. Jika warna medium berubah menjadi biru, maka hasilnya positif. Kemudian ada uji glukosa. Panaskan ozon lob dan tunggu hingga dingin. Ambil biakan bakteri menggunakan ozon lalu tanam ke medium dengan cara mencelupkan ozon ke dalam medium. Inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius semalaman. Amati dan catat hasilnya. Kemudian ada uji katalase. Panaskan ozon lob dan tunggu hingga dingin. Ambil biakan bakteri menggunakan ozon dan tanam ke permukaan objek gelas lalu teteskan H2O2 3% di atasnya. Amati dan catat hasil. Jika muncul gelembung udara, maka hasil adalah positif.
Kemudian ada pembahasan yang pertama TSI, perubahan warna menunjukkan bakteri dapat memfermentasi glukosa dan laktosa atau sukrosa. Yang kedua ada SIM, warna media kuning pucat hingga sedikit keruh, tidak terlihat adanya endapan hitam atau H2S di dalam media. Ini menandakan bahwa H2S-nya negatif, indolnya positif, dan motilitasnya motil. Kemudian yang tiga ada MR, setelah diteteskan reagen MR terjadi perubahan warna media dari kuning menjadi merah. Hal itu menunjukkan terjadinya fermentasi glukosa dan produksi asam. Kemudian yang keempat ada VP, hasilnya adalah negatif karena tidak ada perubahan warna media tetap kuning, tidak ada perubahan warna, penandakan bakteri tidak menghasilkan asetoin dari fermentasi glukosa. Kemudian yang kelima ada SAC, hijau jika tidak berubah warna negatif. Uji sitrat atau SCA negatif menunjukkan bakteri tidak mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon dan energi. Kemudian yang keenam ada uji glukosa, sebelumnya berwarna kuning kekuningan lalu berubah menjadi kuning dan ada gelombang menandakan positif, menunjukkan bakteri mampu memfermentasi karbohidrat dengan menghasilkan asam dan gas. Kemudian yang ketujuh uji katalase, positif karena terbentuk gelembung-gelembung setelah ditetesi H2O2 3%. Kemudian ada praktikum yang keempat yaitu uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Latar belakang uji sensitivitas antibiotik bertujuan menentukan terapi antibiotik yang tepat dan efektif terhadap bakteri penyebab infeksi. Antibiotik membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Penggunaan antibiotik yang luas dan berulang dapat menyebabkan resistensi bakteri, sehingga uji sensitivitas ini penting untuk memahami teknik pengujian dan interpretasi hasil dan pengendalian infeksi. Terus ada alat dan bahan. Yang pertama ada medium Muller Hinton agar atau MAH, kemudian ada kultur murni, kemudian ada api Bunsen, cotton swab, kemudian ada kertas cakram antibiotik, pinset steril, inkubator, dan penggaris. Untuk langkah kerja uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik, yang pertama persiapan media MHA dan suspensi bakteri, pengambilan suspensi dengan swab steril, inokulasi media dengan teknik zigzag secara merata, pengeringan inokulum, kemudian penempatan cakram kertas yang berjumlah 5 jenis antibiotik, kemudian inkubasi media selama 24 jam pada suhu ruangan atau 30 derajat Celcius, pengukuran keliling zone, kemudian interpretasi hasil. Kemudian hasil dan pembahasan uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Yang pertama ada amoxicillin. Zona hambat yang kecil menunjukkan bahwa isolat bersifat resisten terhadap amoxicillin. Kemudian yang kedua ada ampicillin. Hasil dari zona hambat yang kecil menunjukkan bahwa isolat bersifat resisten terhadap ampicillin. Kemudian ada basitropin dan sulfamethoxazole. Zona hambat pada kedua antibiotik tersebut menunjukkan bahwa isolat bersifat resisten. Kemudian yang terakhir ada kanamisin. Hasil dari zona hambat dari antibiotik kanamisin menunjukkan bahwa isolat bersifat resisten. Sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan saya mengenai praktikum 1 hingga 4. Jika ada kekurangan ataupun kelebihan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.